Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo akan kembali mendampingi untuk bersama menghayati Sabda Tuhan. Saudara, saat ini kita masih akan berbincang tentang kecemasan, tentang trauma, tentang ketenangan hati, dan bagaimana menyikapi depresi. Tapi spesifik, kita akan bicara tentang ketenangan hati dalam rangka menyembuhkan depresi. Saudara, saya berharap ini akan menjadi berkat buat kita dan akan mendalami firman Tuhan sehingga firman itu terpatri dalam hidup kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, mari kita siapkan diri kita. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, stres, depresi, tekanan batin, atau apapun istilahnya, sebetulnya sejak dulu ada. Sejak bahkan zaman Alkitab. Tapi memang harus diakui, akhir-akhir ini hal seperti itu intensitasnya makin besar. Kebutuhan ekonomi, krisis ekonomi, begitu juga dengan persoalan pekerjaan, masalah sosial, belum lagi soal sakit penyakit, relasi, cita-cita, peluang usaha, dan macam-macam. Itu membuat tekanan makin berat. Dan Detik Health, ya, sebuah media mengatakan bahwa di Juni tahun lalu itu tercatat ada 15,6 juta orang di Indonesia. 15,6 juta orang di Indonesia yang mengalami gangguan mental dan depresi. Dan uniknya hanya 8% yang datang, yang ditangani dalam pengobatan. Ada macam-macam alasan. Bukan sekedar biaya, tapi ada juga nanti malu, membuat keluarga besar tidak nyaman, kemudian dicap, oh saudaranya ada yang depresi, stres, dan seterusnya. Tapi itu menambah jumlah orang yang depresi tidak tertolong makin besar. 15,6 juta di Indonesia. Ini sebuah jumlah yang besar. Kita bisa datang ke rumah sakit jiwa dan kita akan tahu bahwa tidak pernah berkurang, meskipun yang memeriksakan belum semua, tapi banyak, makin banyak malah. Sementara itu, saudara, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, melaporkan bahwa tidak kurang dari 300 juta orang di dunia ini yang mengalami sakit depresi karena berbagai tekanan batin, bahkan yang tidak tertangani. Saudara, di sekitar kita, meski disembunyikan, kita tahu sebetulnya di lingkungan gereja pun hal itu cukup banyak. Saudara, oleh sebab itu, dalam renungan kali ini, saya akan mengajak bagaimana kita menghadapi itu. Paling tidak bagaimana kita menolong diri kita sendiri, supaya kita tidak depresi, supaya kita tidak lalu mengalami tekanan batin, dan kita bisa disembuhkan oleh berkat penyertaan Tuhan. Harapan lainnya adalah, selain menolong diri sendiri, mungkin kita bisa menolong orang di sekitar kita, keluarga kita. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa di dunia ini, kalau dihitung rata-rata setiap 40 detik ada orang yang bunuh diri. Setiap 40 detik, seluruh dunia, setiap 40 detik. Mengerikan sekali. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya merindukan, mari kita makin akrab dengan firman Tuhan. Mari kita mendalami sabda Allah. Dan mari kita diberkati untuk bisa bertahan
Karena sekarang ada banyak masalah. Bukan hanya seorang yang punya anak atau keluarga muda, tapi juga pensiunan, berpikir sudah tidak berguna lagi. Tapi juga anak muda, menyelesaikan skripsi begitu susah, TC susah, pelajaran susah. Lalu kemudian membuat banyak pelampiasan yang belum tentu benar. Mari kita bersama-sama siapkan, kita akan membaca bagian dari sabda Tuhan seperti ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mulai mengajak kita untuk membuka kitab Pengkhotbah. Unik sekali karena Pengkhotbah pada pasal 4 ayat 6 itu mengajak kita untuk berkonsentrasi pentingnya ketenangan diri. Jadi di tengah masalah, kesulitan, macam-macam beban yang sangat berat, maka ketenangan itu menjadi penting. Mari kita baca Pengkhotbah 4 ayat 6. Dikatakan begini. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saya ulang baca. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sudah tahu, ketenangan menjadi sangat penting. Ketenangan ketika menghadapi kesulitan, ketenangan ketika menghadapi banyak masalah, dan ketenangan ketika kita menghadapi begitu banyak beban. Ketenangan menjadi sangat penting, lebih berharga daripada jerih payah dan usaha menjaring angin. Gimana menjaring angin? Artinya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Ketenangan hati itu kata kunci. Itulah sebabnya, saudara, di tengah kesulitan dan persoalan, ancaman depresi, stres yang sangat nyata, kita berhadapan dengan 2 pilihan. Kita akan tunduk atau kita akan menolaknya. Kita akan tunduk atau kita akan menolaknya. Itu pilihan. Kenapa? Kenapa ada orang sama-sama punya masalah berat? Yang satunya bertahan, yang satunya stres. Kenapa ada orang yang sama-sama punya kesulitan yang luar biasa, beban yang luar biasa, yang satu bangkit, yang satunya putus asa? Saya pernah cerita, ada orang yang dibebas tugaskan, ya dirumahkan, ya dipecat, gitulah gampangnya. Dan dia lalu membuat usaha. Sebelumnya tidak pernah, tapi kalau orang sudah kepepet, maka dia tidak boleh menyerah. Lalu dia punya usaha, singkat kata, usahanya itu berkembang. Banyak cerita seperti itu. Yang lain ada juga yang dirumahkan, kemudian semplah, kemudian dia sedih, kemudian dia sakit, dan menjadi beban keluarga. Sama-sama di PHK, sama-sama dipecat, tapi yang satu tumbuh menjadi wirausaha, yang satunya kemudian depresi dan sakit, stroke. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita punya 2 pilihan. Kita akan tunduk atau kita akan menyingkirkan stres. Kita akan dikuasai, dicengkeram, atau kita akan menghempaskan, menyingkirkan stres. Itu adalah pilihan. Kalau saudara-saudara memilih untuk tunduk stres, ya jadi stres. Kalau Bapak Ibu Saudara tunduk pada kecemasan, ya menjadi cemas. Saya belajar untuk tidak tunduk. Saya belajar untuk menghadapi kehidupan ini dengan tegar karena saya punya Tuhan. Saya belajar untuk tidak dikuasai oleh
kepanikan, apalagi depresi. Terus berjuang. Memang itu pilihan. Pilihan apakah kita akan tunduk atau tidak. Pilihan kita. Itu sebabnya ada ayat lain di dalam kitab Amsal yang menarik untuk kita cermati. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Di sana dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Berikutnya, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Amsal 23 ayat 7 ini mengajarkan bahwa kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya pertimbangan, dan kita punya pilihan. Apakah kita menjadi pilihan bijak atau tidak? Kembali, apakah kita mau dikuasai oleh kecemasan, depresi, atau tidak? Kalau menurut Amsal 23 ayat 7 dikatakan, ya itu perhitunganmu sendiri. Mau tunduk atau mau menolak depresi. Pilihan. Kalau ibu, bapak, saudara memilih untuk tunduk pada depresi, depresi. Kalau bapak, ibu, saudara memilih untuk cemas, cemas. Dikuasai cemas. Itu adalah pilihan. Silakan. Jadi, saudara, kita seperti berdiri di perempatan jalan. Kita datang di sini, jalan gitu, lalu kita berdiri. Mau lurus, mau belok, atau tidak. Jalan ini harus dijalani. Artinya, itu pilihan. Saya sering berkata begini, itu orang ibunya masih muda meninggal dunia, sementara bukan dari keluarga yang berada. Lalu mereka kerja keras dengan bapaknya, bisa sukses. Lalu saya berkata, aku harus sukses. Ketika ibu saya meninggal dunia, dan kami bukan dari keluarga berlebih, tapi saya yakin saya membuat pilihan. Saya tidak mau depresi, saya tidak mau galau, saya tidak mau sedih, dikuasai itu. Tapi saya memutuskan untuk bangkit. Dan itu yang saya bilang ke banyak orang. Oleh sebab itu, hidup ini pilihan. Pilihan. Kalau pilihanmu memang begitu, ya sudah. Kalau sedih, dikuasai, akhirnya nanti ya sakit. Kemudian depresi, akhirnya seperti itu. Pilihan. Tapi sebagai hambanya saya ajak, jangan memilih seperti itu. Milihlah untuk hati yang tenang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketenangan hati yang bersumber pada keyakinan akan Allah, yang menolong dan menguatkan kita, itu menjadi sangat penting. Ketenangan hati itu yang membuat kita mampu mengusir kecemasan dan sejenisnya. Itulah sebabnya pemazmur memberikan catatan penting untuk kita dalam Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 7 dikatakan demikian. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 7. Saya ulang baca. Kembalilah tenang,
hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, pilihan yang baik adalah memilih jangan mau dikuasai kecemasan. Dan dasarnya adalah karena Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Artinya, kita tidak sendiri. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Tidak ada. Kecemasan juga tidak. Tapi, apakah kita punya cukup iman untuk mengamini hal ini? Saya mengatakan iya. Saya tidak boleh dikuasai kecemasan. Meskipun kadang datang, tapi di dalam nama Yesus, usir. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Dan dikatakan di Mazmur 116 tadi, kembalilah tenang, hei jiwaku, tenang, tenang, tenang. Ketika gelisah apa? Kembalilah tenang, hai jiwaku. Ketika ada pergumulan berat, kembalilah tenang, hai jiwaku. Alasannya, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini poin penting, dan saya percaya ini juga berlaku tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk ibu, bapak, saudara, dan siapapun yang mengikuti program ini. Karena Tuhan itu untuk kita semua, Dia tolong semuanya. Saya percaya itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, saya mengajak, mari mulai sekarang bina relasi yang baik di dalam iman kepada Tuhan. Membaca sabdanya, merenungkannya, dan menjalani kehidupan yang penuh dinamika ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saudara merasa sendiri, mungkin saudara merasa tidak punya siapa-siapa, mungkin saudara kesepian, tapi sebetulnya tidak. Tuhan mengutus orang-orang di sekitar kita untuk hadir. Kita peka enggak? Tuhan juga memberkati kita. Kita merasa atau tidak? Dan sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk menghayati kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Ketenangan hati mengusir depresi. Yakini itu. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu meyakini, mengimani, sehingga kami membuat pilihan untuk tidak dicengkeram, tidak dikuasai oleh depresi, kecemasan, galau, kesedihan. Tapi kami berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami mampu untuk hidup yang lebih baik karena iman percaya kami kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah setiap orang yang mengikuti program ini, supaya diangkat bebannya, dikuatkan hatinya, menjadi tenang. Dan Tuhan yang maha baik menyertai, sehingga kami bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang tangguh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.